Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pada kesempatan kali ini kami dari tim 1 kesenjangan sosial akan mempresentasikan apa-apa saja sih faktor-faktor atau mungkin latar belakang atau mungkin salah satu contoh dari kesenjangan sosial itu sendiri. Selanjutnya, silakan mari kita mulai pada pembahasan kita yang pertama, yaitu latar belakang masalah, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Jihad. Pada Jihad dipersilakan. Latar belakang masalah. Semua manusia memiliki haknya masing-masing dalam setiap kehidupan. Namun seiring berjalan waktu, hak-hak tersebut tidak dapat mereka rasakan atau mereka dapat. Seperti tidak adil atau tidak seimbangnya hak tersebut bagi mereka. Kita akan bahas tuntas apa-apa saja yang mendalami kesenjangan sosial tersebut. Terus yang kedua, definisi. Secara umum, ketimpangan sosial artinya tidak seimbang atau adanya jarak yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi maupun budaya. Terus faktor-faktor kesenjangan sosial yang akan dibacakan oleh Noval. Noval dipersilakan. Oke guys, kali ini aku mau bahas tentang faktor-faktor kesenjangan sosial. Faktor-faktor kesenjangan sosial itu ada 4 guys. Yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita, yang kedua tingginya pengangguran, yang ketiga biaya pendidikan yang mahal, dan yang terakhir hilangnya asas kerjasama atau gotong royong antar sesama masyarakat guys. Oke, selanjutnya mungkin salah satu contoh kesenjangan sosial yang akan dibawakan oleh Kak Amar. Silakan Kak Amar. Oke, jadi kita akan lihat di sini salah satu contoh kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Silakan dimulai. Ya. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga miskin. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga Penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Kesimpulan didapatkan dari penelitian terhadap 1.522 anak yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin. Kondisi mereka dibandingkan antara sebelum dan sesudah bekerja saat dewasa. Hasilnya, pendapatan per jam anak dari keluarga miskin 87% lebih rendah dari keluarga tidak miskin. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk lama sekolah dan skor matematika mereka saat belia. Kondisi lingkungan rumah tangga seperti listrik dan sanitasi juga masuk dalam variabel. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah. Oke, baik. Dari video tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya keluarga miskin atau mungkin keluarga dari orang-orang miskin seharusnya mendapatkan gaji yang sama besarnya dengan orang-orang yang mampu gitu. Atau bisa dibilang seharusnya keluarga yang miskin bisa mendapatkan gaji yang lebih besar ketika bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya begitu. Namun sebaliknya di sini kita lihat bahwasanya tadi di video tersebut mereka menyebutkan bahwasanya keluarga miskin justru malah mendapatkan pendapatan yang lebih sedikit dibanding keluarga yang tidak miskin. Seharusnya itu seharusnya itu terbalik gitu. Jadi harusnya keluarga miskin mendapatkan gaji yang lebih besar atau gaji yang setara atau gaji yang dapat memenuhi kehidupan dari keluarga miskin tersebut, sehingga di sini kita sudah lihat dengan jelas bahwasanya ada benar-benar terjadi gitu kesenjangan sosial dari negara kita sendiri yang menyebutkan memang keluarga miskin seharusnya dapat layak hidup kedepannya menjadi lebih baik, namun karena kesenjangan sosial atau perbedaan pendapat atau mungkin hak mereka tidak dapat terpenuhi gitu. Jadi sampai kapanpun kesenjangan sosial itu dapat terjadi gitu. Selanjutnya apa sih solusi yang seharusnya kita lakukan gitu untuk mengurangi kesenjangan sosial tersebut? Jadi di sini kita mendapatkan solusi yang seharusnya dapat mengurangi masalah kesenjangan sosial tersebut. Yang pertama, ada update data penduduk
Yang kedua ada integrasi penyaluran bansos, dan yang ketiga pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dan program perlindungan sosial, di mana ketika tiga solusi ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, insya Allah kesenjangan sosial seperti yang tadi disebutkan tidak dapat terjadi lagi, kalau bisa bahkan hilang dari negara kita sendiri, yaitu negara Republik Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang ingin bertanya ataupun ingin kritik dan juga sarannya, silakan tulis di kolom komentar.